Sebelum cerita ini dimulai, coba tuliskan di kolom komentar. Kalian menonton dari kota mana? Dan apakah kalian masih memiliki ibu yang selalu mendoakan kalian setiap hari? Jika iya, peluklah beliau selagi masih ada kesempatan. Karena tidak semua orang memiliki kesempatan kedua. Jangan lupa like, share, dan subscribe, agar cerita-cerita mengharukan seperti ini terus hadir untuk menemani kalian. Semoga siapapun yang sudah like, share, dan subscribe diberikan kesehatan untuk kedua orang tuanya, dilancarkan rezekinya, dan dipanjangkan umur dalam kebaikan. Amin. Hujan turun deras sore itu. Di depan sebuah sekolah menengah atas favorit di kota itu, puluhan mobil mewah berjejer menunggu anak-anak mereka pulang sekolah. Beberapa orang tua turun dari mobil. Ada yang mengenakan jas mahal. Ada yang memakai pakaian bermerek. Semuanya terlihat berkelas. Di antara keramaian itu, seorang wanita paruh baya datang dengan sepeda tua. Pakaiannya sederhana. Tangannya kasar. Kulitnya menghitam karena sering terkena panas matahari. Di keranjang sepedanya, terdapat beberapa pakaian pelanggan yang baru selesai dicuci. Wanita itu bernama Sulastri, seorang buruh cuci keliling. Dan hari itu, ia datang untuk menjemput putra satu-satunya, Arga. Tak lama kemudian, bel pulang sekolah berbunyi. Ratusan siswa keluar dari gerbang, termasuk Arga. Siswa paling pintar di angkatannya, tampan, populer, dan memiliki banyak teman. Namun, saat matanya melihat sosok ibunya di depan gerbang, wajahnya langsung berubah. Bukan karena bahagia, melainkan karena malu. Arga! Sulastri melambaikan tangan dengan wajah ceria. Ibu di sini. Beberapa teman Arga langsung menoleh. Mereka melihat sepeda tua itu. Mereka melihat pakaian sederhana wanita tersebut. Lalu mulai berbisik. Itu ibunya Arga. Kirain orang tuanya pengusaha. Ternyata buruh cuci ya. Arga langsung merasa wajahnya panas. Saat Sulastri mendekat sambil tersenyum, Arga justru berkata dingin. Ibu ngapain kesini? Senyum wanita itu perlahan memudar. Ibu cuma mau jemput kamu. Ayo pulang, nak. Namun Arga melihat teman-temannya yang masih memperhatikan. Rasa malunya semakin besar. Aku bilang jangan jemput aku ke sekolah lagi. Suara Arga cukup keras. Beberapa siswa langsung menoleh. Sulastri terdiam. Tangannya yang memegang setang sepeda mulai gemetar. Tapi hujan, nak. Aku takut kamu kehujanan. Arga menggertakkan giginya. Aku lebih malu dijemput ibu daripada kehujanan. Kalimat itu keluar begitu saja. Dan dalam sekejap, dunia seolah berhenti bagi Sulastri. Wanita itu hanya bisa menunduk. Matanya mulai berkaca-kaca. Namun, ia tetap berusaha tersenyum. Maaf ya, nak. Ibu cuma khawatir. Arga tidak menjawab. Ia langsung berjalan pergi meninggalkan ibunya sendirian di depan sekolah. Di tengah hujan yang semakin deras. Sementara itu, tak ada seorang pun yang menyadari bahwa setelah Arga pergi, Sulastri diam-diam mengusap air matanya. Lalu mengayuh sepeda tuanya pulang. Sendirian. Dengan hati yang hancur. Dan malam itu, ia mulai menulis sebuah surat. Surat yang suatu hari nanti
akan membuat putranya menangis seumur hidup. Sejak kejadian di depan sekolah itu, hubungan antara Arga dan ibunya semakin renggang. Arga memang masih tinggal serumah dengan ibunya. Masih makan makanan yang dimasak ibunya. Masih memakai seragam yang dicuci ibunya. Namun di dalam hatinya, ia mulai merasa malu memiliki ibu seperti Sulastri. Keesokan paginya, seperti biasa, Sulastri bangun sebelum subuh. Ia menanak nasi, menggoreng telur, dan menyiapkan bekal untuk putranya. Meski penghasilannya pas-pasan, ia selalu berusaha memberikan yang terbaik. Karena Arga adalah satu-satunya alasan ia bertahan hidup selama ini. Saat Arga keluar dari kamar, Sulastri langsung tersenyum. "Nak, ibu buatkan bekal kesukaanmu." Namun Arga hanya melirik sebentar. Bekal itu dibungkus dengan kotak plastik lama yang sudah beberapa kali retak. Melihatnya saja membuat Arga merasa malu. Karena teman-temannya selalu membawa bekal dalam kotak makan mahal atau membeli makanan di kantin sekolah. "Aku nggak usah dibawain bekal lagi." Sulastri terdiam. "Kenapa, Nak? Aku bisa beli sendiri di sekolah." "Tapi uang jajanmu bulan ini sudah habis banyak." Arga langsung menghela napas kesal. "Ibu nggak usah ikut campur." Suasana dapur langsung hening. Sulastri hanya menunduk, lalu mendorong kotak bekal itu perlahan ke arah Arga. "Kalau lapar nanti, makan ya, Nak?" Arga tidak menjawab. Ia mengambil bekal itu dengan malas, lalu pergi ke sekolah. Saat jam makan siang tiba, Arga duduk bersama teman-temannya. Mereka sedang menikmati makanan dari kantin. Tiba-tiba, salah satu temannya melihat kotak bekal yang dibawa Arga. "Wah, kamu masih bawa bekal dari rumah?" Beberapa siswa langsung menoleh. Arga merasa tidak nyaman. Temannya membuka sedikit tutup kotak bekal itu. "Telur sama tempe lagi?" Tawa kecil mulai terdengar. "Setiap hari begitu terus ya?" "Kalau aku sih bosan." Wajah Arga memanas. Tanpa berpikir panjang, ia berdiri. Lalu berjalan menuju tempat sampah di belakang kantin. Dan di depan beberapa temannya, ia membuang seluruh bekal yang dibuat ibunya pagi tadi. Begitu saja. Sementara itu, di sebuah rumah kecil yang sederhana, Sulastri sedang mencuci pakaian pelanggan. Tangannya mulai merah karena terlalu lama terkena sabun. Namun di sela-sela pekerjaannya, ia tersenyum sendiri. Karena membayangkan Arga mungkin sedang menikmati bekal yang ia buat dengan penuh kasih sayang. Ia tidak tahu bahwa bekal itu sudah berada di dalam tempat sampah. Malam harinya, Sulastri kembali memasak makan malam. Seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Saat Arga pulang, ia langsung duduk di meja makan. "Nak, bekalnya habis?" Arga sempat terdiam, namun kemudian menjawab singkat. "Habis." Seketika wajah Sulastri berbinar bahagia. "Syukurlah. Ibu senang kalau kamu suka." Kalimat sederhana itu membuat Arga sedikit tidak nyaman. Namun ia segera mengabaikannya dan memilih masuk ke kamarnya. Malam semakin larut. Hujan turun perlahan di luar rumah. Sementara Sulastri masih terjaga. Duduk sendirian di ruang tamu. Menjahit seragam sekolah Arga yang mulai robek.
dengan mata yang mulai kabur karena kelelahan. Wanita itu tidak tahu bahwa beberapa jam lagi ia akan menerima kabar yang membuat hatinya kembali terluka. Kabar yang datang langsung dari sekolah putranya sendiri. Pagi itu, seperti biasa, Sulastri berangkat mencuci pakaian pelanggan sejak matahari belum tinggi. Ia membawa ember besar berisi pakaian kotor. Tubuhnya mulai terasa lelah. Namun, setiap kali mengingat Arga, ia kembali bersemangat. Karena dalam pikirannya, hanya ada satu tujuan. Membuat putranya memiliki masa depan yang lebih baik daripada dirinya. Sekitar pukul 10 pagi, ponsel lamanya berdering. Sulastri segera mengangkatnya. Halo? Selamat pagi, Bu Sulastri? Suara seorang wanita terdengar dari seberang. Benar, saya sendiri. Saya wali kelas Arga. Mendengar nama putranya disebut, wajah Sulastri langsung berubah serius. Arga kenapa, Bu? Tidak apa-apa. Tapi, kami ingin mengundang Ibu datang ke sekolah hari ini. Jantung Sulastri langsung berdebar. Ia takut Arga terlibat masalah. Baik, Bu. Saya akan datang. Siang harinya, dengan pakaian yang masih sedikit basah karena pekerjaan mencuci, Sulastri tiba di sekolah. Saat berjalan melewati koridor, beberapa siswa melihatnya. Ada yang tidak peduli, ada yang hanya melirik sekilas. Namun ada juga yang mulai berbisik. Sulastri berusaha mengabaikannya. Tak lama kemudian, ia masuk ke ruang guru. Di sana, sudah ada wali kelas Arga. Seorang wanita paruh baya yang terlihat ramah. Silakan duduk, Bu. Sulastri duduk dengan gugup. Tangannya terus menggenggam ujung bajunya. Bu Sulastri, sebenarnya saya memanggil Ibu karena ada sesuatu yang perlu Ibu ketahui. Sulastri langsung menegakkan tubuhnya. Ada apa dengan Arga? Wali kelas itu terdiam sejenak. Seolah sedang memilih kata-kata yang tepat. Lalu terang-terangan membuang bekal yang Ibu buat. Sulastri membeku. Beberapa detik, ia bahkan tidak mampu bereaksi. Seolah kalimat itu tidak masuk ke dalam pikirannya. Membuang? Suara Sulastri terdengar sangat pelan. Guru itu mengangguk. Salah satu petugas sekolah melihatnya. Kami sebenarnya tidak ingin ikut campur urusan keluarga. Tapi saya merasa Ibu berhak mengetahui hal ini. Dada Sulastri terasa sesak. Tiba-tiba ia teringat wajah bahagia dirinya semalam. Saat Arga mengatakan bekalnya habis. Saat ia percaya putranya menikmati makanan yang dibuat dengan penuh kasih sayang. Ternyata semua itu bohong. Namun yang lebih menyakitkan, bukan bekalnya yang dibuang, melainkan alasan di baliknya. Wali kelas itu melanjutkan. Beberapa siswa mengatakan, Arga merasa malu membawa bekal dari rumah. Malu karena pekerjaan ibu. Seketika mata Sulastri mulai berkaca-kaca. Namun ia tetap berusaha tersenyum, walau senyum itu terlihat sangat rapuh. Saya mengerti, Bu. Guru tersebut ikut merasa sedih. Karena selama ini ia tahu bagaimana kerasnya perjuangan Sulastri. Bahkan beberapa kali wanita itu datang ke sekolah hanya untuk membayar biaya kegiatan Arga dengan uang recehan hasil mencuci pakaian. Bu Sulastri, Arga sebenarnya anak yang baik. Mungkin dia hanya sedang berada di usia yang salah. Namun Sulastri hanya mengangguk pelan. Saat keluar dari ruang guru, langkahnya terasa lebih berat daripada biasanya.
Ia berjalan sendirian melewati koridor sekolah. Dan tanpa sengaja, ia melihat Arga sedang bercanda dengan teman-temannya di lapangan. Putranya terlihat tertawa, bahagia, tanpa tahu bahwa ibunya baru saja mengetahui kenyataan yang sangat menyakitkan. Sulastri tidak memanggilnya, tidak mendekatinya. Ia hanya berdiri beberapa detik, memandang anak yang paling ia cintai di dunia. Lalu pergi diam-diam. Sore itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Sulastri menangis saat mengayuh sepeda pulang. Air mata bercampur dengan angin sore. Namun di tengah tangisnya, ia masih memikirkan satu hal. Bukan tentang rasa sakitnya, bukan tentang penghinaan yang diterimanya, melainkan tentang masa depan Arga. Karena apapun yang terjadi, di mata seorang ibu, kebahagiaan anak selalu lebih penting daripada luka di hatinya sendiri. Dan malam itu, saat membersihkan lemari tua di kamarnya, Sulastri membuka sebuah kotak kayu yang sudah lama tersimpan. Di dalamnya terdapat beberapa foto lama dan sebuah dokumen yang selama ini tidak pernah diketahui Arga. Dokumen yang menyimpan rahasia terbesar dalam hidupnya. Rahasia yang selama 20 tahun ia sembunyikan seorang diri. Malam itu, hujan kembali turun di luar rumah kecil milik Sulastri. Suara tetesan air terdengar dari atap seng yang sudah mulai tua. Sementara di dalam kamar, Sulastri duduk sendirian di depan lemari kayu usang. Matanya masih sembab karena menangis sepanjang perjalanan pulang dari sekolah. Namun kini, tangisnya telah berubah menjadi keheningan. Keheningan yang terasa jauh lebih menyakitkan. Perlahan, ia menarik sebuah kotak kayu tua dari sudut lemari. Kotak itu sudah puluhan tahun tersimpan. Bahkan Arga tidak pernah tahu keberadaannya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Sulastri membuka tutup kotak tersebut. Di dalamnya, terdapat beberapa foto lama yang mulai menguning. Dan sebuah map coklat yang selalu ia simpan dengan hati-hati. Ia mengambil salah satu foto. Dalam foto itu, terlihat seorang pria muda mengenakan seragam tentara. Tampan, tegap, dan tersenyum bahagia sambil merangkul seorang wanita muda. Wanita itu adalah dirinya. 20 tahun yang lalu. Sebelum hidup menjadi seberat sekarang. Air mata kembali mengalir di pipi Sulastri. Karena foto itu mengingatkannya pada seseorang. Seseorang yang sudah lama tidak ada. Namun tetap hidup dalam setiap pengorbanannya. Kalau saja kamu masih ada, bisiknya lirih. Mungkin Arga tidak akan membenciku seperti sekarang. Ia kemudian membuka map coklat itu. Di dalamnya terdapat beberapa dokumen penting, sertifikat, surat kepemilikan, dan beberapa lembar surat yang ditulis tangan. Dokumen-dokumen yang selama ini tidak pernah diketahui siapapun, termasuk Arga. Sulastri menatap semuanya cukup lama, lalu tersenyum pahit. Karena sebenarnya, selama bertahun-tahun Arga hidup dalam sebuah kesalahpahaman besar. Arga selalu berpikir bahwa ibunya hanyalah buruh cuci miskin. Wanita sederhana yang tidak memiliki apa-apa. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. 20 tahun lalu, suaminya meninggalkan sesuatu yang sangat berharga sebelum meninggal dunia.
sesuatu yang nilainya bahkan cukup untuk mengubah hidup mereka. Namun, Sulastri memilih menyimpannya. Tidak pernah menyentuhnya, tidak pernah menggunakannya. Karena ia memiliki alasan yang tidak pernah diketahui Arga. Saat itu, suara pintu kamar tiba-tiba terdengar. Sulastri segera menghapus air matanya. Dan buru-buru menyimpan kembali semua dokumen ke dalam kotak. Tak lama kemudian, Arga masuk. "Bu?" "Iya, Nak." "Ada uang untuk kegiatan sekolah minggu depan?" Pertanyaan itu membuat hati Sulastri kembali terasa sesak. Karena bahkan setelah semua yang terjadi, yang pertama dipikirkan Arga tetaplah kebutuhan dirinya sendiri. "Berapa?" 700.000. Sulastri sedikit terdiam. Jumlah itu cukup besar baginya. Sangat besar. Namun seperti biasa, ia tetap tersenyum. "Nanti Ibu usahakan ya." Arga mengangguk, tanpa bertanya apakah ibunya sanggup atau tidak. Tanpa melihat wajah lelah ibunya. Tanpa menyadari luka yang sedang dipendam wanita itu. Setelah Arga kembali ke kamarnya, Sulastri memandang pintu yang tertutup perlahan. Lalu menunduk. Dan untuk pertama kalinya, sebuah pertanyaan muncul di dalam hatinya. Apakah aku sudah gagal menjadi seorang ibu? Namun beberapa detik kemudian, ia menggeleng pelan. Tidak. Ia tidak boleh menyerah. Karena hanya ada satu orang yang ia miliki di dunia ini. Arga. Malam semakin larut. Lampu kamar Arga sudah padam. Namun Sulastri masih terjaga. Duduk di depan mesin jahit tua miliknya. Menjahit hingga larut malam demi mendapatkan tambahan uang. Demi memenuhi permintaan putranya. Ia tidak tahu bahwa beberapa hari ke depan, takdir akan mulai mengubah segalanya. Dan rahasia yang selama ini ia sembunyikan, perlahan akan mulai menemukan jalannya untuk terungkap. Seminggu setelah permintaan uang kegiatan sekolah itu, Sulastri bekerja lebih keras dari biasanya. Pagi hari mencuci pakaian, siang hari menyetrika, sore hari mengantar cucian pelanggan, malam hari menjahit pakaian tetangga. Semua ia lakukan demi mengumpulkan 700.000 rupiah untuk Arga. Tubuhnya mulai sering terasa sakit. Punggungnya nyeri. Tangannya pegal. Bahkan beberapa kali ia harus menahan pusing saat bekerja. Namun setiap kali ingin beristirahat, ia selalu mengingat wajah putranya. Dan kembali melanjutkan pekerjaan. Sementara itu, Arga sama sekali tidak mengetahui apa yang dilakukan ibunya. Baginya, uang selalu tersedia, meski terkadang terlambat, meski jumlahnya pas-pasan. Ia tidak pernah bertanya bagaimana cara ibunya mendapatkannya. 3 hari sebelum batas pembayaran kegiatan sekolah, Sulastri masih kekurangan hampir 200.000 rupiah. Ia mulai panik. Karena waktu semakin sedikit. Malam itu, ia menghitung uang hasil kerjanya di atas meja kecil. Lembar demi lembar. Namun jumlahnya masih belum cukup. Saat sedang berpikir, pandangannya tertuju pada sebuah cincin sederhana yang tersimpan di dalam laci. Cincin pernikahannya. Satu-satunya kenangan yang tersisa dari almarhum suaminya. Sulastri memegang cincin itu cukup lama. Matanya mulai berkaca-kaca.
Karena cincin itu memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada sekedar emas. Itu adalah kenangan. Itu adalah cinta. Itu adalah bagian dari hidup yang tidak akan pernah kembali. Namun akhirnya, ia tersenyum kecil. "Maaf ya," bisiknya lirih. "Untuk Arga." Keesokan harinya, Sulastri pergi ke sebuah toko emas kecil dan menjual cincin tersebut. Saat keluar dari toko, tangannya menggenggam uang yang kini sudah cukup untuk kebutuhan sekolah Arga. Namun, hatinya terasa kosong. Seolah ia baru saja melepaskan bagian terakhir dari masa lalunya. Malam harinya, ia menyerahkan uang itu kepada Arga. "Nak, ini uang kegiatan sekolahmu." Arga langsung mengambilnya. "Terima kasih, Bu." Hanya itu. Tidak ada pertanyaan, tidak ada rasa ingin tahu, tidak ada perhatian. Namun, bagi Sulastri, mendengar ucapan terima kasih sederhana itu sudah cukup membuatnya bahagia. Beberapa hari kemudian, kegiatan sekolah berlangsung. Semua siswa diminta datang bersama orang tua mereka. Arga sebenarnya berharap ibunya tidak datang, karena ia tahu sebagian besar orang tua temannya berasal dari keluarga berada. Namun, saat melihat daftar kehadiran, namanya sudah terdaftar bersama wali. Yang berarti seseorang harus hadir. Hari acara tiba. Lapangan sekolah dipenuhi orang tua. Mobil-mobil mewah memenuhi area parkir. Suasana meriah. Dan tepat ketika acara akan dimulai, Sulastri datang. Mengayuh sepeda tuanya. Di bawah hujan gerimis. Pakaiannya sedikit basah. Napasnya terlihat terengah-engah. Karena ia baru saja mengantar cucian pelanggan sebelum ke sekolah. Beberapa siswa langsung memperhatikannya. Bisikan mulai terdengar. Seperti dulu, Arga yang melihat dari kejauhan langsung menundukkan kepala. Rasa malu kembali memenuhi dirinya. Namun saat itu, tak seorang pun menyadari sesuatu. Saat Sulastri turun dari sepeda, ia sempat memegangi dadanya. Wajahnya terlihat pucat. Napasnya lebih berat dari biasanya. Namun ia tetap tersenyum. Karena yang ia pikirkan hanya satu. Hari itu adalah hari penting bagi putranya. Dan beberapa menit kemudian, di tengah acara sekolah yang ramai, Sulastri tiba-tiba kehilangan keseimbangan. Tubuhnya limbung, lalu jatuh tepat di depan ratusan orang, termasuk Arga. Seketika, suasana berubah panik. Dan untuk pertama kalinya, Arga melihat ibunya terbaring di tanah, tanpa mampu bangkit kembali. Suasana lapangan sekolah yang semula meriah, berubah menjadi kacau. Teriakan panik terdengar dari berbagai arah. Beberapa guru segera berlari menghampiri Sulastri yang terjatuh di atas lantai lapangan. Bu Sulastri, ambil air, panggil ambulans." Sementara itu, Arga hanya berdiri mematung. Otaknya seperti berhenti bekerja. Ia melihat ibunya terbaring di tanah. Wajah wanita itu pucat. Matanya terpejam. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arga merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Takut. Bukan takut dimarahi. Bukan takut diejek teman. Melainkan
takut kehilangan. "Bu!" Suara Arga bergetar. Ia berlari mendekat, lalu berlutut di samping tubuh ibunya. "Bu, bangun, Bu!" Namun, tidak ada jawaban. Jantung Arga mulai berdebar kencang. Tangannya gemetar. Tubuhnya terasa dingin. Karena selama ini, ia selalu berpikir ibunya akan selalu ada. Selalu menunggu di rumah. Selalu memasakkan makanan. Selalu mencuci pakaiannya. Selalu memikirkan dirinya. Namun, saat melihat ibunya tak sadarkan diri, barulah ia sadar. Ibunya juga manusia. Bisa sakit, bisa lelah, dan bisa pergi kapan saja. Tak lama kemudian, ambulans datang. Sulastri segera dibawa ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan, Arga duduk di samping ranjang ambulans. Matanya tidak pernah lepas dari wajah ibunya. Untuk pertama kalinya, ia memperhatikan wajah itu dengan benar. Wajah yang mulai dipenuhi kerutan. Kulit yang mulai kusam karena terlalu sering terkena panas matahari. Tangan yang kasar, akibat bertahun-tahun mencuci pakaian. Dan rambut yang kini mulai dipenuhi uban. Tiba-tiba, dada Arga terasa sesak, karena ia sadar, selama ini ia terlalu sibuk memikirkan dirinya sendiri, sampai tidak pernah memperhatikan bagaimana ibunya semakin menua. Di rumah sakit, dokter segera melakukan pemeriksaan. Arga menunggu di luar ruang perawatan. Sendirian. Menit demi menit terasa sangat lambat. Pikirannya dipenuhi berbagai kenangan. Kenangan saat kecil. Saat ibunya menggendongnya ketika demam. Saat ibunya rela tidak makan agar Arga bisa makan lebih banyak. Saat ibunya berjalan kaki jauh hanya untuk membelikan buku sekolah. Kenangan-kenangan yang selama ini ia lupakan, kini muncul satu persatu, seperti ingin menghukum dirinya. Sekitar 1 jam kemudian, dokter akhirnya keluar. Arga langsung berdiri. "Bagaimana keadaan ibu saya, Dok?" Dokter menghela napas pelan. Lelah yang terlalu berat. Tekanan darahnya sangat rendah. Dan tubuhnya kekurangan istirahat. Arga menunduk. Setiap kata dokter terasa seperti pisau yang menusuk hatinya. Kami juga menemukan sesuatu. Jantung Arga kembali berdebar. "Apa itu, Dok?" Dokter membuka berkas pemeriksaan. Lalu berkata pelan, "Ibu Anda sudah cukup lama menahan kondisi kesehatannya. Seharusnya beliau melakukan pemeriksaan lanjutan sejak beberapa bulan lalu." Wajah Arga langsung berubah. "Maksud dokter?" Dokter terdiam beberapa detik. Lalu menjawab. Beliau sengaja tidak melanjutkan pengobatan. Karena alasan biaya. Seketika, dunia Arga terasa runtuh. Karena untuk pertama kalinya, ia mengetahui bahwa ibunya ternyata sudah lama sakit. Dan selama ini, wanita itu tidak pernah mengatakan apapun. Bahkan ketika bekerja siang malam. Bahkan ketika mengantar cucian. Bahkan ketika mengayuh sepeda di bawah hujan. Ia memilih diam. Demi tetap bisa membiayai hidup putranya. Malam itu, Arga duduk sendirian di lorong rumah sakit. Menatap lantai. Air matanya perlahan jatuh. Dan untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, ia berbisik dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Maafkan aku, Bu." Namun Arga belum tahu bahwa kenyataan yang sesungguhnya jauh lebih menyakitkan daripada yang baru saja ia dengar malam ini.
Malam semakin larut. Lorong rumah sakit mulai sepi. Lampu-lampu putih di langit-langit menciptakan suasana yang dingin dan sunyi. Namun di dalam hati Arga, ada badai yang sedang menghancurkan segalanya. Setelah dokter pergi, Arga masih duduk sendirian. Pikirannya terus mengulang satu kalimat. Beliau sengaja tidak melanjutkan pengobatan karena alasan biaya. Kalimat itu terus terngiang, berulang-ulang, seolah menolak keluar dari kepalanya. Beberapa menit kemudian, seorang perawat menghampirinya. "Mas Arga?" Arga segera berdiri. "Iya, Mbak." Bagian administrasi meminta keluarga pasien datang sebentar. Arga mengangguk, lalu berjalan menuju ruang administrasi. Di sana, petugas rumah sakit menyerahkan beberapa lembar dokumen. Ini rincian biaya sementara. Arga menerima kertas tersebut. Dan saat melihat angka yang tertulis, wajahnya langsung pucat. Jumlahnya jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Bahkan, tabungannya sendiri tidak akan cukup untuk membayar semuanya. "Bagaimana ibu saya bisa membayar pemeriksaan sebelumnya?" tanya Arga perlahan. Petugas itu membuka data pasien, lalu menjawab, "Sebagian besar belum dibayar." Arga membeku. "Belum dibayar?" Petugas itu mengangguk. Beberapa bulan lalu, beliau pernah datang. Dokter menyarankan pemeriksaan lanjutan. Tapi setelah mengetahui perkiraan biayanya, beliau tidak pernah kembali. Seketika, dada Arga terasa sesak. Karena kini semuanya mulai masuk akal. Kenapa ibunya sering terlihat kelelahan? Kenapa beberapa kali ia terlihat menahan sakit? Kenapa ia semakin kurus dalam beberapa bulan terakhir? Namun, selama ini, Arga tidak pernah menyadarinya. Atau mungkin tidak pernah mau menyadarinya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arga mulai membenci dirinya sendiri. Saat kembali menuju ruang perawatan, langkahnya terasa sangat berat. Di depan pintu kamar, ia melihat sebuah tas tua milik ibunya. Tas yang selalu dibawa kemana-mana. Entah kenapa, Arga mengambil tas itu, lalu membukanya perlahan. Di dalamnya hanya ada beberapa barang sederhana. Dompet tua, botol minum, obat-obatan, dan sebuah buku kecil yang sudah lusuh. Arga membuka buku itu. Ternyata sebuah catatan pengeluaran. Setiap halaman berisi tulisan tangan ibunya. Sangat rapi, sangat sederhana. Uang sekolah Arga. Uang buku Arga. Biaya les Arga. Seragam Arga. Sepatu Arga. Halaman demi halaman berisi nama dirinya. Dirinya dan dirinya lagi. Namun, tidak ada satupun catatan tentang kebutuhan Sulastri sendiri. Tidak ada catatan membeli pakaian. Tidak ada catatan membeli perhiasan. Tidak ada catatan liburan. Tidak ada catatan kesenangan pribadi. Semua uang yang diperoleh ibunya selama bertahun-tahun hanya berputar untuk dirinya. Tangan Arga mulai gemetar. Lalu pada halaman terakhir, ia menemukan sesuatu yang membuat napasnya terhenti. Di sana tertulis, biaya pemeriksaan ibu ditunda dulu. Yang penting, uang kegiatan Arga sudah cukup. Arga langsung menutup mulutnya.
Air mata yang selama ini ia tahan, akhirnya jatuh. Karena ia tahu persis, catatan itu dibuat pada minggu yang sama ketika ia meminta uang 700.000 untuk kegiatan sekolah. Uang yang ternyata didapat ibunya dengan mengorbankan kesehatannya sendiri. Malam itu, Arga menangis sendirian di lorong rumah sakit. Bukan karena takut miskin, bukan karena takut kehilangan uang, melainkan karena akhirnya ia mulai melihat sesuatu yang selama ini tidak pernah ia lihat. Betapa besar cinta seorang ibu, dan betapa kecil dirinya sebagai seorang anak. Namun Arga belum tahu bahwa keesokan harinya ia akan menemukan sebuah kotak tua di rumah. Kotak yang berisi rahasia terbesar yang selama ini disembunyikan ibunya. Rahasia yang akan mengubah seluruh hidupnya. Keesokan paginya, Arga pulang ke rumah untuk mengambil beberapa pakaian ibunya yang akan dibutuhkan selama dirawat di rumah sakit. Rumah kecil itu terasa sangat berbeda. Biasanya, setiap kali ia pulang, aroma masakan ibunya sudah menyambut dari dapur. Suara mesin cuci terdengar dari belakang rumah. Dan suara langkah kaki ibunya selalu memenuhi setiap sudut rumah. Namun hari itu, rumah terasa sunyi. Sangat sunyi. Arga berjalan perlahan menuju kamar ibunya. Untuk pertama kalinya, ia memperhatikan ruangan itu dengan sungguh-sungguh. Kasur sederhana, lemari tua yang catnya mulai mengelupas, meja kecil dengan foto dirinya saat masih SD, dan beberapa pakaian yang sudah tampak usang. Dada Arga kembali terasa sesak, karena selama ini ia selalu mengeluh hidup miskin, namun tidak pernah menyadari bahwa ibunya bahkan hampir tidak pernah membeli apapun untuk dirinya sendiri. Saat membuka lemari untuk mencari pakaian, sebuah kotak kayu tua terjatuh dari bagian atas. Brak! Kotak itu terbuka. Beberapa foto dan dokumen berserakan di lantai. Arga berjongkok, lalu mulai memungut satu persatu isi kotak tersebut. Foto pertama membuatnya terdiam. Foto seorang pria muda berseragam tentara. Pria itu sedang tersenyum sambil memeluk ibunya. Arga mengenal wajah itu, meski hanya dari foto-foto lama. Itu adalah ayahnya. Pria yang meninggal saat Arga masih sangat kecil. Namun, ada sesuatu yang aneh. Di bagian belakang foto, tertulis sebuah kalimat. Tulisan tangan ayahnya. Untuk Sulastri dan anak kita kelak. Jika suatu hari aku tidak ada, jangan pernah biarkan dia merasa kehilangan masa depan. Jantung Arga mulai berdebar. Ia membuka dokumen berikutnya. Dan matanya langsung membelalak. Karena yang ia pegang sekarang bukan surat biasa, melainkan sertifikat tanah. 1, 2, 3, 4. Arga terus membuka dokumen lainnya. Dan semakin banyak ia membaca, semakin pucat wajahnya. Karena seluruh dokumen itu menunjukkan satu hal. Ayahnya ternyata memiliki aset yang nilainya sangat besar. Tanah, kebun, dan beberapa investasi yang masih aktif hingga sekarang. Ini tidak mungkin, bisik Arga. Tangannya mulai gemetar. Jika semua ini benar, maka selama ini mereka sebenarnya tidak semiskin yang ia kira. Lalu kenapa? Kenapa ibunya tetap bekerja sebagai buruh cuci? Kenapa mereka hidup sesederhana itu?
Kenapa ibunya rela menderita sampai seperti sekarang? Dengan napas tidak beraturan, Arga terus mencari jawaban di dalam kotak tersebut. Dan akhirnya, ia menemukan sebuah amplop putih. Di bagian depannya tertulis, "Untuk Arga." Dibaca hanya jika suatu hari ibu tidak lagi mampu menjelaskan semuanya. Dunia seakan berhenti berputar. Arga langsung duduk di lantai. Tangannya bergetar hebat saat membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat beberapa lembar surat. Tulisan tangan ibunya. Tulisan yang sangat ia kenal. Air mata mulai menggenang sebelum ia bahkan membaca isinya. Karena untuk pertama kalinya, ia merasa sangat takut mengetahui kebenaran. Dan saat Arga mulai membaca baris pertama surat itu, sebuah rahasia yang disimpan selama lebih dari 20 tahun akhirnya mulai terbuka. Rahasia yang akan membuat seluruh hidupnya berubah selamanya. Tangan Arga gemetar. Matanya terus menatap lembar surat yang baru saja ia buka. Tulisan tangan ibunya memenuhi halaman pertama. Tulisan yang sederhana, namun terasa begitu berat. Untuk Arga, anak yang paling ibu cintai. Jika kamu membaca surat ini, berarti ada hal yang tidak mampu lagi ibu jelaskan secara langsung. Pertama-tama, ibu ingin minta maaf. Maaf karena selama ini, ibu membuatmu hidup sederhana. Air mata mulai memenuhi mata Arga. Namun, ia tetap melanjutkan membaca. Sebenarnya, ayahmu tidak meninggalkan kita dalam keadaan miskin. Sebelum meninggal, beliau meninggalkan beberapa aset yang cukup untuk membuat hidup kita jauh lebih mudah. Semua dokumennya ada di dalam kotak yang sekarang kamu temukan. Arga langsung teringat sertifikat-sertifikat yang baru saja ia lihat. Dadanya mulai berdebar semakin cepat. Mungkin sekarang kamu bertanya, kalau memang ada semua itu, kenapa ibu tetap mencuci pakaian orang? Kenapa kita hidup sederhana? Kenapa ibu tidak menggunakan semuanya? Arga menelan ludah. Seolah surat itu sedang berbicara langsung kepadanya. Lalu, ia membaca paragraf berikutnya. Dan untuk pertama kalinya, air matanya jatuh ke atas kertas. Karena ibu takut kehilanganmu, Arga terdiam. Ibu pernah melihat banyak anak yang tumbuh dengan kemudahan, lalu kehilangan rasa syukur. Ibu ingin kamu tumbuh menjadi pria kuat, pria yang memahami arti perjuangan, pria yang menghargai setiap rupiah yang didapat dengan kerja keras. Air mata Arga semakin deras. Karena itulah, ibu memutuskan menyimpan semua peninggalan ayahmu. Ibu ingin memberikannya saat kamu benar-benar dewasa, saat kamu siap menghargai apa yang kamu miliki. Tangan Arga mulai bergetar lebih hebat, karena ia sadar, selama ini, ia justru menjadi kebalikan dari semua harapan ibunya. Ia malu memiliki ibu buruh cuci. Ia sering membentak. Ia membuang bekal yang dibuat dengan kasih sayang. Ia bahkan tidak pernah bertanya, apakah ibunya baik-baik saja. Lalu matanya berhenti pada bagian berikutnya. Bagian yang membuat napasnya tercekat. Nak, ada satu hal yang tidak pernah ibu ceritakan kepadamu. 2 tahun lalu, dokter menemukan penyakit di tubuh ibu. Mereka menyarankan pengobatan.
Tapi biayanya cukup besar. Arga langsung membeku. Ibu memilih menundanya. Karena saat itu kamu sedang masuk sekolah favorit. Kamu membutuhkan biaya pendidikan. Air mata Arga jatuh tanpa bisa dihentikan. Jangan marah pada keputusan ibu. Karena setiap ibu akan melakukan hal yang sama. Melihat anaknya tersenyum selalu terasa lebih penting daripada rasa sakit yang ia rasakan sendiri. Arga mulai menangis terisak. Tangannya menutupi wajahnya. Namun surat itu belum selesai. Masih ada satu halaman terakhir. Halaman yang membuat seluruh tubuhnya gemetar saat membacanya. Kalau suatu hari nanti ibu pergi, jangan menangis terlalu lama. Jangan menyalahkan dirimu. Karena sejak hari kamu lahir, kamu sudah menjadi kebahagiaan terbesar dalam hidup ibu. Tulisan itu mulai terlihat buram karena air mata. Meski terkadang kamu membuat ibu sedih, ibu tidak pernah berhenti mencintaimu. Tidak satu hari pun. Arga akhirnya tidak sanggup lagi. Ia memeluk surat itu erat-erat, lalu menangis sejadi-jadinya di lantai kamar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menyadari betapa besar cinta yang selama ini ia abaikan. Namun di tengah tangisnya, matanya menangkap satu dokumen terakhir yang terselip di dasar kotak. Sebuah hasil pemeriksaan rumah sakit. Dokumen yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Saat membaca bagian diagnosisnya, wajah Arga langsung pucat. Jauh lebih pucat daripada sebelumnya. Karena ternyata penyakit yang diderita ibunya jauh lebih parah daripada yang ia bayangkan. Dan dokter menuliskan satu kalimat yang membuat dunianya runtuh. Kondisi pasien sudah memasuki stadium lanjut. Arga terdiam. Surat jatuh dari tangannya. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar takut kehilangan ibunya. Arga tidak tahu berapa lama ia menangis di lantai kamar ibunya. Mungkin beberapa menit. Mungkin beberapa jam. Yang ia tahu, dunia yang selama ini ia kenal telah hancur. Surat itu masih berada di tangannya. Sementara hasil pemeriksaan rumah sakit tergeletak di lantai. Tulisan stadium lanjut terus terbayang di kepalanya. Seolah tidak mau hilang. Aku harus ke rumah sakit, bisiknya pelan. Dengan tergesa-gesa, Arga memasukkan surat itu ke dalam tas. Lalu berlari keluar rumah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak peduli pada hujan. Tidak peduli pada penampilannya. Tidak peduli pada siapapun. Yang ada di pikirannya hanya satu. Ibunya. Perjalanan menuju rumah sakit terasa sangat panjang. Meski sebenarnya hanya beberapa kilometer. Setiap lampu merah terasa seperti musuh. Setiap detik terasa sangat berharga. Sesampainya di rumah sakit, Arga langsung berlari menuju ruang perawatan. Napasnya terengah-engah. Jantungnya berdetak sangat cepat. Namun saat membuka pintu kamar, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya sesak. Sulastri sedang tertidur. Tubuhnya tampak jauh lebih lemah daripada biasanya. Wajahnya pucat. Tangannya dipenuhi selang infus. Untuk pertama kalinya, Arga melihat betapa rapuhnya wanita yang selama ini ia anggap kuat. Perlahan ia mendekat, lalu duduk di samping ranjang. Tangannya meraih tangan ibunya. Tangan yang kasar,
tangan yang penuh bekas luka kecil. Tangan yang selama bertahun-tahun bekerja demi dirinya. Air mata kembali jatuh. "Maafkan Arga, Bu," bisiknya. Tiba-tiba, Sulastri membuka mata perlahan. "Arga," suaranya lemah, namun tetap hangat seperti biasanya. Melihat ibunya sadar, tangis Arga pecah. "Bu, maafkan Arga." Sulastri terlihat bingung. Kenapa menangis? Arga mengeluarkan surat yang ia temukan. "Aku sudah membaca semuanya." Wajah Sulastri langsung berubah. Ia tahu surat yang mana. Beberapa detik, ruangan itu menjadi sunyi. Lalu wanita itu tersenyum pelan. Senyum yang sama. Senyum yang selalu ia berikan kepada Arga sejak kecil. "Jadi, akhirnya kamu menemukannya." Arga mengangguk. Air matanya terus mengalir. Kenapa ibu nggak pernah cerita? Kenapa ibu sembunyikan semuanya? Kenapa ibu nggak berobat? Pertanyaan demi pertanyaan keluar bercampur tangisan. Sulastri hanya mengusap kepala putranya perlahan. "Karena ibu tahu, kamu punya masa depan yang lebih penting." Kalimat sederhana itu membuat Arga semakin hancur. "Tidak ada yang lebih penting dari ibu!" teriaknya sambil menangis. Untuk pertama kalinya, Sulastri melihat putranya menangis seperti anak kecil. Dan untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, Arga memeluk ibunya erat. Sangat erat. Seolah takut kehilangan. Sulastri ikut menangis. Namun tangisnya berbeda. Bukan tangis kesedihan. Melainkan tangis seorang ibu yang akhirnya melihat hati anaknya kembali. Malam itu, mereka berbicara sangat lama. Tentang masa lalu, tentang ayah Arga, tentang mimpi-mimpi yang belum tercapai. Dan untuk pertama kalinya, Arga benar-benar mendengarkan setiap kata ibunya. Namun, di tengah percakapan itu, dokter datang membawa hasil pemeriksaan terbaru. Wajah dokter terlihat jauh lebih serius dibanding sebelumnya. Jantung Arga kembali berdebar. Karena ia tahu, apapun yang akan dikatakan dokter berikutnya akan menentukan masa depan mereka berdua. Dan kemungkinan menjadi kabar paling berat yang pernah ia dengar dalam hidupnya. Ruangan perawatan itu mendadak terasa lebih dingin. Arga yang masih duduk di samping ranjang ibunya langsung berdiri saat melihat dokter masuk. Dokter membawa beberapa lembar hasil pemeriksaan terbaru. Wajahnya terlihat serius. Terlalu serius. Jantung Arga berdegup kencang. Ia sudah menyiapkan diri untuk mendengar kabar buruk. Namun tetap saja, tidak ada manusia yang benar-benar siap menghadapi kemungkinan kehilangan orang yang paling dicintainya. "Dok," suara Arga terdengar bergetar. "Bagaimana kondisi ibu saya?" Dokter menarik napas panjang, lalu duduk di kursi dekat ranjang pasien. "Ibu Anda sangat kuat." Kalimat itu terdengar baik, namun entah kenapa membuat Arga semakin cemas. Tapi kondisi penyakitnya memang sudah cukup jauh berkembang. Sulastri menundukkan kepala, seolah sudah mengetahui semuanya sejak lama. Sementara Arga membeku. "Kami masih bisa melakukan pengobatan," lanjut dokter. "Tetapi hasilnya tidak bisa kami janjikan." Dunia Arga seperti berhenti sesaat. "Berapa peluangnya, Dok?"
Dokter terdiam beberapa detik. 50%. Kalimat itu menghantam Arga seperti palu besar. 50%. Artinya ada kemungkinan ibunya sembuh. Namun juga ada kemungkinan ia kehilangan ibunya selamanya. Arga langsung menggenggam tangan ibunya. Kita lakukan pengobatan. Kita lakukan apapun yang diperlukan. Sulastri menatap putranya dengan lembut. Nah, tidak, Bu. Kali ini Arga yang akan berjuang. Air mata mulai mengalir di pipi Arga. Selama ini, ibu selalu berjuang sendirian. Sekarang, giliran Arga. Sulastri tidak mampu berkata apa-apa. Karena selama bertahun-tahun, inilah kalimat yang sebenarnya ingin ia dengar. Bukan tentang uang, bukan tentang kesuksesan, bukan tentang prestasi, melainkan perhatian. Perhatian tulus dari anak yang sangat ia cintai. Setelah dokter pergi, malam kembali menjadi sunyi. Namun, kali ini berbeda. Arga tidak pulang. Ia tetap duduk di samping ranjang ibunya. Menjaga, menemani, dan sesekali mengusap tangan ibunya yang mulai keriput. Sekitar pukul 2 dini hari, saat Sulastri tertidur, ponselnya yang berada di atas meja tiba-tiba berbunyi. Arga awalnya tidak ingin menyentuhnya. Namun, layar ponsel terus menyala. Di sana muncul sebuah pesan masuk. Nama pengirimnya membuat Arga mengernyit. Kantor Notaris Wijaya dan Rekan. Pesan itu berbunyi. Bu Sulastri, kami mengingatkan kembali bahwa dokumen amanat almarhum Bapak Hendra akan jatuh tempo bulan depan. Mohon segera menghubungi kami untuk proses penyerahan kepada ahli waris. Arga langsung terdiam. Amanat ayahnya? Penyerahan kepada ahli waris? Jantungnya kembali berdegup. Karena ia baru sadar. Surat yang dibaca kemarin mungkin belum mengungkap seluruh rahasia. Masih ada sesuatu. Sesuatu yang bahkan belum pernah diceritakan ibunya. Dan sesuatu itu berkaitan langsung dengan peninggalan ayahnya. Arga menatap ibunya yang sedang tertidur. Lalu menatap kembali pesan di layar ponsel. Ia belum tahu isi amanat tersebut. Namun firasatnya mengatakan satu hal. Rahasia terbesar keluarganya belum sepenuhnya terbuka. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui jendela kamar rumah sakit. Namun Arga tidak bisa menikmati hangatnya pagi. Pikirannya masih dipenuhi pesan dari kantor notaris yang ia baca semalam. Dokumen amanat almarhum Bapak Hendra. Penyerahan kepada ahli waris. Kalimat itu terus berputar di kepalanya. Saat Sulastri terbangun, Arga akhirnya memberanikan diri bertanya. Bu, Sulastri menoleh pelan. Iya, Nak. Aku melihat pesan dari kantor notaris. Wajah Sulastri langsung berubah. Bukan karena marah, melainkan karena ia tahu. Saat yang selama ini ia tunda, akhirnya tiba. Beberapa detik wanita itu hanya diam, menatap langit-langit kamar rumah sakit. Lalu ia tersenyum kecil. Ternyata waktunya sudah datang. Arga duduk lebih dekat. Maksud ibu? Sulastri menarik napas panjang. Ayahmu sebenarnya sudah mempersiapkan semuanya sebelum meninggal. Jantung Arga mulai berdebar. Semua aset yang kamu lihat itu hanyalah sebagian kecil. Arga membeku.
Sebagian kecil. Sulastri mengangguk pelan. 5 bulan sebelum meninggal, ayahmu menjual sebagian besar usahanya. Usaha? Iya. Perusahaan logistik yang dulu beliau bangun. Arga terdiam. Selama ini, ia hanya tahu ayahnya seorang mantan tentara. Ia tidak pernah tahu bahwa ayahnya juga seorang pengusaha. Setelah perusahaan itu dijual, lalu seluruh hasil penjualannya disimpan dalam sebuah amanat khusus. Sulastri menatap putranya. Ayahmu meminta notaris untuk menyerahkan semuanya saat kamu dianggap cukup dewasa. Arga menelan ludah. Kenapa ayah melakukan itu? Air mata mulai menggenang di mata Sulastri. Karena ayahmu takut. Takut apa? Takut kamu tumbuh menjadi anak yang bergantung pada kekayaan. Ruangan kembali sunyi. Ayahmu selalu berkata. Sulastri tersenyum sambil mengingat masa lalu. Lebih baik anakku belajar berjalan di jalan yang sulit, daripada hidup mudah, tapi kehilangan karakter. Mata Arga mulai berkaca-kaca. Karena sekarang, ia menyadari. Ayah dan ibunya ternyata memiliki harapan yang sama. Mereka tidak ingin mewariskan uang terlebih dahulu. Mereka ingin mewariskan nilai kehidupan. Namun sayangnya, selama bertahun-tahun, Arga justru gagal memahami semuanya. Aku sudah mengecewakan ayah dan ibu. Bisiknya pelan. Sulastri segera menggeleng. Tidak. Kamu hanya sedang belajar. Air mata jatuh dari mata Arga. Untuk pertama kalinya, ia merasa dicintai. Bahkan setelah melakukan begitu banyak kesalahan. Siang itu, setelah kondisi Sulastri sedikit membaik, mereka berdua pergi ke kantor notaris. Kantor tua itu berdiri megah di pusat kota. Seorang pria tua menyambut mereka. Bu Sulastri, sudah lama sekali. Sulastri tersenyum. Pria itu kemudian menatap Arga. Lalu, ini pasti Arga? Arga mengangguk sopan. Mereka masuk ke sebuah ruangan khusus. Di atas meja sudah tersedia beberapa map dokumen. Pria tua itu membuka salah satu map. Ini adalah amanat terakhir almarhum Pak Hendra. Jantung Arga kembali berdegup. Kemudian notaris menyerahkan sebuah surat. Di bagian atas tertulis, "Untuk anakku, Arga." Tangan Arga mulai gemetar saat membuka surat itu. Karena setelah bertahun-tahun, hari ini, ia akhirnya akan mendengar suara ayahnya melalui tulisan yang ditinggalkan sebelum meninggal. Dan apa yang tertulis di dalam surat itu akan mengubah hidup Arga selamanya. Ruangan notaris itu terasa sangat sunyi. Arga memegang surat peninggalan ayahnya dengan kedua tangan yang gemetar. Di hadapannya, Sulastri duduk diam sambil menahan air mata. Sementara notaris memilih keluar ruangan untuk memberi mereka privasi. Perlahan, Arga membuka surat itu. Tulisan tangan ayahnya langsung terlihat. Tegas, rapi, dan penuh kehangatan. Untuk anakku, Arga. Jika kamu sedang membaca surat ini, berarti kamu sudah cukup dewasa untuk memahami alasan ayah membuat semua keputusan ini. Mata Arga mulai berkaca-kaca. Pertama-tama, maaf karena ayah tidak bisa menemanimu tumbuh besar. Ayah ingin sekali melihatmu masuk sekolah.
melihatmu lulus, melihatmu jatuh cinta untuk pertama kalinya, dan melihatmu menjadi pria yang baik. Air mata Arga jatuh ke atas kertas. Namun, hidup tidak selalu memberi kita waktu yang cukup. Sulastri mulai menundukkan kepala, karena setiap kalimat itu mengingatkannya pada suaminya. Nak, kalau saat ini kamu sedang membaca surat ini bersama ibumu, peluklah beliau. Karena selama ayah tidak ada, beliaulah yang menjadi ayah sekaligus ibu untukmu. Tangis Arga mulai pecah. Ia langsung menggenggam tangan Sulastri. Sulastri pun ikut menangis. Tidak ada harta yang lebih berharga daripada seorang ibu yang tetap bertahan ketika hidup menjadi sangat sulit. Jika suatu hari kamu menjadi orang sukses, jangan pernah ukur manusia dari pakaian yang mereka kenakan. Jangan pernah ukur manusia dari kendaraan yang mereka pakai. Dan jangan pernah membuat seseorang merasa kecil hanya karena keadaan hidupnya. Tubuh Arga mulai gemetar karena setiap kalimat terasa seperti sedang menegur dirinya secara langsung. Seolah ayahnya mengetahui semua kesalahan yang pernah ia lakukan. Karena ayah pernah miskin, dan ayah juga pernah dihina. Namun orang-orang yang menghina ayah dahulu justru menjadi pelajaran terbesar dalam hidup ayah. Ruangan kembali sunyi. Lalu Arga membaca bagian terakhir surat itu. Bagian yang membuatnya tidak mampu menahan tangis. Jika suatu hari nanti kamu menyadari bahwa kamu pernah menyakiti ibumu, segeralah minta maaf. Jangan menunggu besok. Jangan menunggu minggu depan. Karena tidak semua orang diberi kesempatan kedua. Air mata Arga mengalir semakin deras. Dan jika suatu hari ibumu pergi lebih dahulu, jangan menangis karena kehilangan. Menangislah karena bersyukur pernah dicintai oleh wanita sebaik beliau. Kalimat terakhir surat itu membuat seluruh ruangan terasa berat. Ayah tidak meninggalkanmu kekayaan untuk membuatmu besar. Ayah meninggalkannya agar kamu bisa membantu banyak orang ketika hatimu sudah cukup dewasa. Jadilah pria baik, nak. Itu satu-satunya warisan yang benar-benar ayah harapkan. Tertanda, ayahmu, Hendra. Arga tidak mampu lagi membaca. Ia memeluk surat itu erat-erat, lalu menangis seperti anak kecil. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar mengenal ayahnya. Dan untuk pertama kalinya, ia memahami mengapa ibunya memilih hidup sederhana selama ini. Namun saat tangis mulai mereda, notaris kembali masuk ke ruangan. Pria tua itu membawa satu map terakhir. Map yang selama ini tidak pernah dibuka. Pak Hendra juga meninggalkan amanat tambahan. Arga dan Sulastri langsung menoleh. Notaris membuka map tersebut perlahan, lalu berkata, nilai seluruh warisan yang ditinggalkan almarhum ternyata jauh lebih besar dari yang ibu ketahui selama ini. Sulastri terkejut. Apa maksud Anda? Notaris menarik napas panjang. Karena apa yang akan ia sampaikan berikutnya, bahkan belum pernah diketahui oleh Sulastri selama 20 tahun terakhir. Dan rahasia itu akan mengubah nasib keluarga mereka selamanya. Ruangan notaris itu kembali sunyi. Arga dan Sulastri saling berpandangan. Sementara pria tua di hadapan mereka membuka map terakhir yang selama ini tersimpan rapat di brankas kantor. Sejujurnya, kata notaris perlahan, saya juga baru mengetahui seluruh isi dokumen ini beberapa bulan lalu,
setelah melakukan audit ulang. Jantung Arga berdegup semakin cepat. Pak Hendra ternyata tidak hanya meninggalkan tanah dan investasi. Notaris mengeluarkan beberapa lembar dokumen. Beliau juga memiliki kepemilikan saham di perusahaan logistik yang dulu beliau dirikan. Sulastri terlihat bingung. Tapi, bukankah perusahaan itu sudah dijual? Notaris mengangguk. Benar. Mayoritas sahamnya dijual. Namun Pak Hendra mempertahankan sebagian kecil kepemilikannya. Arga masih belum mengerti. Lalu notaris melanjutkan. Masalahnya, saat itu perusahaan tersebut masih kecil. Namun 20 tahun terakhir, perusahaan itu berkembang menjadi salah satu perusahaan logistik terbesar di negara ini. Mata Sulastri membelalak. Arga ikut terdiam. Karena perlahan ia mulai memahami arah pembicaraan tersebut. Notaris membuka laporan terbaru. Nilai saham yang masih tersimpan atas nama keluarga Bapak Hendra terus bertambah setiap tahun. Tangannya menyerahkan dokumen itu kepada Arga. Saat membaca angka yang tertulis, Arga hampir tidak percaya. Tangannya langsung gemetar. Itu... Sulastri ikut melihat. Dan untuk pertama kalinya sejak suaminya meninggal, wanita itu kehilangan kata-kata. Karena nilai warisan tersebut bukan ratusan juta. Bukan miliaran. Melainkan puluhan miliar rupiah. Ruangan terasa hening. Sangat hening. Selama lebih dari 20 tahun, Sulastri hidup sebagai buruh cuci, mengayuh sepeda tua, memperbaiki pakaian yang robek berkali-kali, menahan sakit karena tidak ingin mengeluarkan biaya berobat. Padahal, tanpa ia sadari, ia sebenarnya memiliki hak atas kekayaan yang dapat mengubah hidup mereka sejak lama. Air mata mulai mengalir di wajahnya. Namun bukan karena uang itu, melainkan karena ia teringat suaminya. Pria yang bahkan setelah meninggal, masih berusaha menjaga masa depan keluarganya. Sementara Arga menunduk. Ia tidak memikirkan angka miliaran itu. Yang terbayang justru satu hal. Jika ia tidak bersikap seperti selama ini, jika ia lebih peduli kepada ibunya, jika ia lebih sering memperhatikan, mungkin ibunya tidak perlu bekerja sekeras itu. Mungkin ibunya tidak perlu menahan sakit sendirian. Mungkin semuanya akan berbeda. Air mata kembali jatuh. Bu, suara Arga bergetar. Aku minta maaf. Sulastri menoleh. Aku benar-benar minta maaf. Aku terlalu sibuk memikirkan diriku sendiri. Aku tidak pernah melihat pengorbanan ibu. Aku tidak pernah memahami cinta ibu. Tangis Arga pecah. Untuk pertama kalinya, ia menangis, bukan karena dirinya, melainkan karena orang lain, karena ibunya. Sulastri perlahan memeluk putranya. Dan seperti yang selalu dilakukan seorang ibu, ia tidak mengingat semua kesalahan anaknya. Ia hanya memeluknya erat. Sudah, Nak. Ibu sudah memaafkanmu sejak lama. Kalimat sederhana itu membuat Arga semakin menangis. Karena ia sadar, cinta seorang ibu memang berbeda. Bahkan setelah disakiti berkali-kali, ia tetap memilih memaafkan. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Saat mereka bersiap meninggalkan kantor notaris, ponsel Sulastri tiba-tiba berdering. Panggilan dari rumah sakit. Wajah Sulastri langsung berubah. Arga segera mengangkat telepon tersebut. Beberapa detik kemudian, wajahnya mendadak pucat.
sangat pucat. Baik, kami akan segera ke sana. Telepon terputus. Kenapa, Nak? Tanya Sulastri cemas. Arga menatap ibunya. Matanya mulai berkaca-kaca. Karena apa yang baru saja ia dengar adalah kabar yang paling ia takuti sejak awal. Dan kabar itu bisa mengubah seluruh hidup mereka dalam hitungan hari. Arga masih memegang ponsel di tangannya. Wajahnya pucat. Tubuhnya terasa lemas, seolah seluruh tenaga menghilang dalam sekejap. Kenapa, Nak? Tanya Sulastri sekali lagi. Dengan suara bergetar, Arga akhirnya menjawab. Dokter meminta kita segera kembali ke rumah sakit. Sulastri terdiam. Kenapa? Arga menundukkan kepala. Hasil pemeriksaan terbaru sudah keluar. Ruangan mendadak terasa sunyi. Meski Arga belum mengucapkan semuanya, Sulastri seolah sudah mengerti. Karena jauh di dalam hatinya, ia memang sudah merasakan bahwa waktunya mungkin tidak akan panjang. Perjalanan menuju rumah sakit terasa berbeda. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang mampu berbicara. Hanya suara mesin mobil yang menemani perjalanan mereka. Sesampainya di rumah sakit, dokter langsung menemui mereka. Wajah dokter menunjukkan jawaban sebelum ia sempat berbicara. Kami sudah melakukan pemeriksaan lanjutan. Arga menggenggam tangan ibunya erat. Lalu dokter melanjutkan. Penyakit Ibu Sulastri berkembang lebih cepat dari yang kami perkirakan. Dada Arga langsung terasa sesak. Kami akan tetap melakukan yang terbaik. Tetapi kalimat itu membuat dunia Arga runtuh. Tetapi waktunya mungkin tidak sebanyak yang kita harapkan. Air mata langsung mengalir di pipi Arga. Sementara Sulastri hanya tersenyum kecil. Senyum yang sangat tenang. Senyum seorang ibu yang lebih takut meninggalkan anaknya daripada menghadapi kematian itu sendiri. Malam itu, Arga tidak meninggalkan kamar rumah sakit. Ia duduk di samping ranjang, menggenggam tangan ibunya. Untuk pertama kalinya sejak kecil, ia merasa tidak ingin melepaskan tangan itu. Bu. Iya, Nak. Kalau bisa. Suara Arga mulai pecah. Aku ingin kembali menjadi anak kecil. Sulastri tersenyum. Kenapa? Karena saat itu, aku belum pernah menyakiti ibu. Tangis kembali pecah. Sulastri mengusap rambut putranya perlahan. Tidak ada anak yang sempurna. Tapi ibu selalu bangga padamu. Kalimat itu membuat Arga semakin menangis. Karena setelah semua kesalahannya, ibunya masih berkata bangga. Malam berganti pagi. Pagi berganti malam. Selama beberapa hari berikutnya, kondisi Sulastri semakin menurun. Namun, ada satu hal yang berubah. Arga tidak pernah meninggalkannya. Ia menyuapi ibunya makan. Ia membantu mengganti selimut. Ia menemani setiap pemeriksaan. Dan setiap hari, ia selalu mengatakan satu kalimat yang sama. Aku sayang ibu. Kalimat yang selama ini terlalu pelit ia ucapkan. Hingga suatu malam, saat hujan turun perlahan di luar jendela rumah sakit, Sulastri memanggil putranya. Arga.
Iya, Bu. Kalau ibu pergi nanti, Arga langsung menggeleng. Jangan bicara begitu. Namun Sulastri tetap tersenyum. Dengarkan ibu. Arga mencoba menahan tangis. Jangan hidup dalam penyesalan. Gunakan warisan ayahmu untuk membantu banyak orang. Jangan pernah menghina orang miskin. Jangan pernah membuat seseorang merasa kecil. Dan air mata mulai mengalir dari mata Sulastri. Jadilah laki-laki baik. Tangis Arga pecah. Aku janji, Bu. Aku janji. Sulastri tersenyum, lalu perlahan memejamkan mata. Masih sambil menggenggam tangan putranya. Dan untuk terakhir kalinya, ia berkata lirih. Ibu sayang kamu, Nak. Beberapa detik kemudian, monitor di samping ranjang mulai berbunyi. Dokter dan perawat berlari masuk. Namun Arga sudah tahu. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Dengan air mata yang mengalir tanpa henti, ia mencium tangan ibunya. Tangan yang selama puluhan tahun bekerja demi dirinya. Tangan yang selalu melindunginya. Dan kini, tangan itu perlahan menjadi dingin. Malam itu, Sulastri pergi dengan tenang. Meninggalkan dunia. Namun tidak pernah meninggalkan cinta. Beberapa tahun kemudian, di pusat kota berdiri sebuah yayasan besar. Di depan gedung itu tertulis, Yayasan Sulastri, untuk pendidikan anak-anak kurang mampu. Ribuan anak telah menerima beasiswa dari yayasan tersebut. Ribuan keluarga terbantu. Dan seluruh biaya yayasan itu berasal dari warisan yang ditinggalkan ayah Arga. Warisan yang kini digunakan sesuai amanat kedua orang tuanya. Di ruang utama yayasan, terdapat foto besar seorang wanita sederhana dengan senyum hangat. Sulastri. Setiap pagi, Arga selalu berhenti di depan foto itu. Dan setiap kali melihatnya, ia selalu mengucapkan kalimat yang sama. Bu, Arga akhirnya mengerti. Kasih sayang ibu adalah kekayaan terbesar yang pernah Arga miliki. Air mata seringkali masih jatuh. Namun kini bukan karena penyesalan, melainkan karena rasa syukur. Karena pernah dicintai oleh seorang ibu yang luar biasa. Pesan moral. Jangan menunggu kehilangan untuk menghargai seseorang. Jangan menunggu penyesalan untuk mengucapkan terima kasih. Dan jangan pernah malu pada orang tua yang berjuang demi kita. Karena seringkali, orang yang paling sederhana di dunia ini adalah orang yang paling besar cintanya kepada kita. Tamat.